but actually, yeah, a few hours before the game, Bibi called me upstairs and she told me she was already in the hospital. Oh wow. Yeah, with the smallest. The youngest there? Yeah, smallest kid. Cerita haru Tom Haye, anak masuk rumah sakit saat ia berjuang taklukan Arab Saudi. Timnas Indonesia tekuk Arab Saudi, Diego Michels, baru menang sekali udah kayak juara Piala Dunia. Jilat ludah sendiri, ramalan dua media asing ini meleset jauh soal Timnas Indonesia tak bisa kalahkan Arab Saudi. Cerita haru Tom Haye, anak masuk rumah sakit saat ia berjuang taklukan Arab Saudi. Pemain timnas nasional, Tom Haye, ternyata harus menahan perasaan sedih di tengah perjuangannya melawan Arab Saudi saat timnas berlaga dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Bagaimana tidak ada perasaan sedih sekaligus menegangkan yang dirasakan Tom Haye saat itu? Alasannya adalah pada saat ia berjuang membela Panjit Timnas Indonesia, anaknya justru sedang masuk rumah sakit. Meski demikian, ia tetap bersikap profesional dan memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Kisah ini ia ceritakan beberapa hari setelah pertandingan melalui podcast YouTube-nya The Haye Way, Sabtu, 23 November 2024. Saat itu, Tom Haye mendapat kabar bahwa anaknya dilarikan ke rumah sakit tepat beberapa jam sebelum kick-off pertandingan. Beberapa jam sebelum pertandingan, Bibi, sang kekasih, menelepon saya. Saya terkejut karena di Belanda itu sedang tengah malam. Jadi saya berpikir pasti ada masalah. Dan benar saja, dia menangis ketika menelepon dan bilang sudah berada di rumah sakit membawa anaknya yang bungsu, cerita Tom Haye. Meski begitu, Tom Haye tidak bisa berbuat apa-apa mendengar kabar tersebut. Ia tetap harus bermain membela Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi. Namun ia hanya berjanji kepada sang kekasih bahwa ia akan bergegas pulang ke Belanda setelah pertandingan selesai. Tom Haye pun menjadi pemain Timnas Indonesia yang langsung pulang bersama Jai Itzes pada tengah malam harinya setelah pertandingan melawan Arab Saudi selesai. Saya tidak bisa melakukan apa-apa selain berkata padanya bahwa saya akan segera pulang. Untungnya para staf Timnas Indonesia sangat membantu. Mereka bisa mengatur penerbangan pada tengah malam setelah laga. Perasaan saya campur aduk. Di satu sisi saya senang karena hasil pertandingan lawan Arab Saudi. Tapi di sisi lain saya tidak punya banyak waktu untuk merayakan kemenangan, tutur Haye. Setelah pertandingan selesai, Haye langsung bergegas ke bandara. Ia pun mengambil penerbangan tengah malam menuju Belanda. Situasinya menegangkan. Tapi dia, anak, sudah pulang sekarang. Dia sedang pemulihan karena masih sakit. Dia masih butuh waktu tapi saya bersyukur kami sudah berada di rumah. Sebenarnya ini masalah pribadi, tapi memang ada beberapa hal yang bisa disampaikan karena ada sesuatu yang terjadi di luar pertandingan, cerita Tom Haye. Pada laga melawan Arab Saudi itu, Tom Haye tampil starter sebagai metronom Garuda. Ia berduet bersama Ivar Jenner di lini tengah Garuda. Haye pun kala itu tak bisa menyelesaikan pertandingan hingga waktu penuh. Ia ditarik keluar pada menit ke-68 dan digantikan dengan Nathan Choyaon. Tampak saat ditarik, Haye sedang mendapat sedikit masalah dengan kakinya. Namun tampaknya cedera tersebut tidak serius dan ia tetap bisa mengikuti perayaan selepas pertandingan dengan normal. Timnas Indonesia tekuk Arab Saudi, Diego Michels, baru menang sekali udah kayak juara Piala Dunia. Ex-pemain Timnas Indonesia, Diego Michels turut berkomentar terkait kemenangan pertama skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan pertama Timnas Indonesia itu diraih usai mengalahkan Arab Saudi 2-0 dalam matchday ke-6 Grup C di Stadion GBK pada Selasa, 19 November 2024 lalu. Diego Michels yang kini memperkuat Borneo FC itu tampaknya belum begitu puas dengan hasil yang diraih Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan.
Melalui kolom komentar unggahan akun Instagram Greg Nwokolo, Diego seolah menyebut euforia supporter Garuda untuk kemenangan tersebut terlalu berlebihan. Baru menang sekali udah kayak juara Piala Dunia, tulis Diego Michels melalui Instagram pribadinya. Diego Michels 24 dikutip FIFA Senin, 25 November 2024 pagi. Terlihat juga, Diego Michels menyebut beberapa pengguna media sosial dengan kata FOMO, atau Fear of Missing Out, istilah yang kini ditujukan untuk fans dadakan timnas Indonesia. Sontak sosok pemain sepak bola berusia 34 tahun yang resmi dinaturalisasi pada 2011 silam itu menjadi bulan-bulanan pengguna media sosial. Tidak sedikit yang menyebut Diego Michels iri dengan pencapaian timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong, STY. Diego Michels 24 lebih baik kayak juara Piala Dunia, artinya menghargai setiap perjuangan anak-anak bangsa. Nggak mampu ya waktu dulu di zamannya? Komentar salah seorang warganet. Diego Michels 24 produk 10-0, Timnas Indonesia versus Bahrain pada 2012, dilarang komen, celetuk warganet. Diego Michels 24 wah kapten jangan komen begini. Tetap dukung Timnas Indonesia dan hargai perjuangan mereka, serta rakyat Indonesia yang senang. Semangat, semoga bisa dipanggil Timnas, kata warganet. Daripada zaman lu, Diego Michels 24 dibantai Bahrain 10-0, tulis warganet. Biarin, emang zaman lu pernah menang lawan Arab Saudi, lawan Malaysia aja cengap-cengap, timpal warganet. Hargai perjuangan, jelaslah kami senang, ini karena kita belum pernah rasain sebahagia ini karena bisa ngalahin Arab Saudi. Kalau abang, Diego Michels 24 gak suka lebih baik jangan komen seperti ini, saran warganet. Jilat ludah sendiri, ramalan dua media asing ini meleset jauh soal timnas Indonesia tak bisa kalahkan Arab Saudi. Dua media asing memberikan ramalan yang sangat jauh meleset tentang hasil laga timnas Indonesia versus Arab Saudi di matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua media asing tersebut memberikan ramalan beserta data-data yang memungkinkan bahwa Indonesia tak akan bisa menang atas Arab Saudi. Dari segi rekor pertemuan, timnas Indonesia sangat jauh di bawah tim berjuluk Elang Hijau tersebut. Sebagaimana diketahui, Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi wajar saja setiap pertandingan tim Garuda selalu menjadi perhatian Asia dan dunia. Termasuk pertandingan krusial timnas Indonesia melawan Arab Saudi, yang menjadi sorotan utama media Asia, hingga memberikan prediksi skor atas hasil pertandingan. Dengan sangat percaya diri media Asia itu memberikan prediksi bahwa Arab Saudi akan mengalahkan timnas Indonesia. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan perdana di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda sukses mengalahkan Arab Saudi 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, dalam matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, Selasa, 19 November 2024. Media pertama yang memberikan ramalan ke timnas Indonesia adalah media yang berasal dari India. Menurutnya, Indonesia tak akan bisa mengalahkan Arab Saudi. Hal ini berbekal rekor pertemuan kedua negara. Arab Saudi sangat unggul dalam sejarah pertandingan ini, mengklaim 11 kemenangan dan 2 kali seri dari 13 pertemuan terakhir antara kedua negara, tulis media asal India, Sportskida. Tak hanya itu, media olahraga India itu juga menyoroti bahwa Indonesia hanya mampu meraih 1 kemenangan dalam 8 pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, sementara kalah 3 kali dan meraih 4 hasil imbang sejak awal Juni. Berbekal data itu, media tersebut meyakini bahwa Arab Saudi dapat mempecundangi Indonesia di kandang. Pasukan Hervé Renard sesumbar memiliki skuad yang lebih unggul di atas kertas dan kami mendukung mereka untuk pulang membawa 3 poin di Stadion Gelora Bung Karno. Kami memprediksi 0-2 Arab Saudi, tulis analisis Sportskida. Sementara itu, media asal Inggris memberikan prediksi hasil pertandingan timnas Indonesia versus Arab Saudi. Menurut Sportsmall, meskipun tim tamu, Arab Saudi, mengalami kesulitan beberapa pertandingan terakhir, termasuk gagal mencetak gol dalam 3 pertandingan terakhir.
Tuan rumah, Timnas Indonesia, belum pernah memenangkan satu pertandingan pun di grup C, sehingga kami yakin Arab Saudi akan memenangkan pertandingan ini. Kami memprediksi Indonesia 0-1 Arab Saudi, tulis analisis Sportsmall.